Perkenalkan, nama saya Krisna Yuan Alvaren, NIM 3201011581. Perkenalkan, nama saya Aditya Satria Pertama, NIM 3201011563. Dan perkenalkan, nama saya Ihsan Falah Fadlur Rahman dengan NIM 3201011579. Dan saya Afi Utama dengan NIM 3201011569. Baik, selamat pagi semuanya. Seperti tema yang kita ambil pada hari ini, yaitu arti sehat dalam kehidupan. Oke, sebelumnya saya minta pendapat dari Mas Bagas sendiri. Menurut Mas Bagas, arti sehat dalam kehidupan itu seperti apa, Mas? Arti sehat dalam kehidupan itu yang jelas itu tidak sakit ya. Jadi itu seperti kita tuh jalan tubuh kita tuh terbebas dari penyakit. Dan sehat itu juga ada seperti sehat jiwa dan sehat penyakit. Itu sehat jiwa itu mental kita tuh seperti sehat dulu. Jadi kita bisa lebih produktif dalam menjalani sehari-hari dan menjadi lebih yang positif, pribadi yang positif untuk bisa menjadi pribadi yang produktif. Itu sih menurut saya. Terima kasih atas pendapatnya dari Mas Bagas. Sebelumnya juga untuk Mas Ihsan, arti sehat dalam kehidupan menurut Mas Ihsan seperti apa, Mas? Kalau menurut saya itu kesehatan itu sangat penting buat kehidupan. Karena kalau kita sakit, otomatis kita tidak bisa menjalankan aktivitas sehari-hari. Dan jika kita sakit yang lebih parah, itu malah kita dalam berobat itu membutuhkan biaya yang sangat banyak. Jadi menurut saya itu kesehatan itu mahal harganya. Terima kasih atas pendapatnya dari Mas Ihsan. Oke, selanjutnya dari Mas Adit sebagai tim ahli. Setelah mendengar pendapat dari Mas Ihsan dan Mas Bagas, kesimpulan yang bisa diambil atau ada tambahan pendapat lain mungkin dari Mas Adit? Menurut saya pendapat Mas Bagas dan Mas Ihsan udah cukup benar. Untuk menyimpulkan saja, menurut arti kata sehat itu keadaan sempurna secara fisik, mental, serta sosial dan tidak hanya terbatas dari penyakit dan kecacatan. Mungkin itu saja. Oke. Terima kasih Mas Adit, Mas Ihsan dan Mas Bagas atas pendapatnya tentang arti sehat dalam kehidupan. Untuk selanjutnya kita masuk topik yang kedua, yaitu tentang pola sehat dalam arti kehidupan itu seperti apa? Menurut pandangan dari Mas Bagas, ada pola-pola tertentu mungkin? Yang pola tuh menurut saya itu pola makan ya. Jadi kita tuh harus menghindari makanan yang banyak pengawet dan lemak gitu. Karena makanan itu bisa menjadi sumber penyakit ya, seperti diabetes maupun itu kolesterol maupun itu asam urat, itu kan semua juga berpusat pada makanan, Mas. Jadi itu ya kita sebisa mungkin lah menjaga makanan kita gitu, agar kita bisa menjadi lebih sehat gitu. Ada tambah lagi mungkin? Itu mungkin sekian dari saya. Ya, jadi kesimpulan dari pola yang diambil dari Mas Bagas lebih ke pola makan ya, Mas. Nah, cara mengatasi pola makan itu seperti apa? Baik, terima kasih pendapatnya dari Mas Bagas. Untuk Mas Ihsan sendiri ada pola-pola tertentu untuk menangani kesehatan dalam arti kehidupan? Kalau menurut saya, pola untuk menjalani hidup saya itu dimulai dari diri sendiri, khususnya dalam menjaga kebersihan diri sih, Mas. Kayak kita harus selalu cuci tangan ketika mau makan, terus harus menjaga kebersihan diri seperti mandi juga, itu juga sangat penting sih, Mas. Dan jika kita keluar malam-malam itu kita usahakan selalu memakai jaket, karena angin malam itu juga tidak sehat, Mas, dalam kehidupan. Itu bisa menyebabkan sakit kalau kita terlalu sering keluar malam tanpa menggunakan jaket, karena kita akan berlangsungan dengan angin malam. Angin malam itu sangat tidak sehat menurut saya. Ada tambah lagi mungkin Mas Ihsan? Mungkin itu saja, Mas. Ya, jadi kesimpulan dari Mas Ihsan tentang pola tersendiri itu lebih di diri sendiri gitu ya, Mas. Cara kita merawat diri dari kebersihan diri sendiri, terus mungkin angin malam kita wajib menggunakan jaket,
Ya baik, terima kasih Mas Ihsan. Selanjutnya Mas Adit sebagai ahlinya, ada tambahan kah atau masukan mungkin? Mungkin masukan saja ya. Untuk kesimpulannya, manfaat pola hidup sehat bagi tubuh itu ada beberapa. Satu, terhindar dari berbagai macam penyakit. Yang kedua, memiliki banyak energi. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas. Yang keempat, berat badan terjaga. Yang kelima, kesehatan mental terjaga. Itulah sangat penting bagi pola kehidupan sehat. Ada tambahan lagi Mas? Mungkin itu aja. Baik, terima kasih atas pendapatnya dari Mas Adit, Mas Ihsan, dan Mas Bagas tentang pola-pola sehat dalam kesehatan. Selanjutnya kita masuk topik ketiga tentang sebelumnya gini Mas, saya ajak studi kasus gitu ya. Saya minta pendapat dari Mas Bagas nih. Contoh gini Mas, misal kita kondisi badan lagi sehat, lagi fit, maksudnya tidak ada sakit-sakit ataupun atau gejala apapun. Terus kita tidur malam, tiba-tiba paginya kita terasa pusing, terus badan tidak enak, dan padahal sebelumnya tidak ada gejala apa-apa. Nah itu kenapa Mas? Maksudnya gini, kenapa bisa terjadi gitu? Apa penyebabnya? Dan mungkin cara ngatasinya itu gimana? Gitu sih Mas. Gimana kalau menurut pendapat Mas Bagas? Pendapat saya mungkin itu dikarenakan karena bisa jadi karena imunitas tubuh ya Mas. Jadi kan mungkin pas itu kita kurang fit, jadi terus kita diserang oleh virus ataupun penyakit, itu akan jadi lebih rentan dan lebih uh, uh, ya lebih vulnerable lah istilahnya. Jadi itu kayak jadi kan kita kalau imunitas tubuh kita turun, kita minum es, kita langsung batuk gitu. Yeah. Terus kita misalkan kita minum, kita makan yang gorengan gitu, kita langsung panas dalam gitu kan, juga termasuk ke mana Mas ya? Imunitas masing-masing sih. Lebih ke imunitas Iya Mas. Jadi terus kalau untuk penanganan ya mungkin bisa diagnosa sendiri Mas ya. Misalkan kalau nggak pusing kita minum obat paracetamol. Kalau misalkan kita sakit perut ya mungkin bisa ke dokter lah untuk lebih lanjutnya. Kalau misalkan 3 hari tidak sembuh, seperti itu sih Mas kalau menurut saya. Oh iya, jadi balik lagi ke diri kita sendiri gitu ya Mas. Nah. Kita harus bisa mengontrol diri seperti apa. Nah. Baik, terima kasih pendapatnya Mas Bagas. Selanjutnya untuk Mas Ihsan sendiri, bagaimana pendapatnya? Kalau menurut saya itu disebabkan 2 faktor sih Mas. Yang pertama itu dari diri sendiri. Yang kedua itu faktor cuaca. Dan kalau diri sendiri itu biasanya dikarenakan pola makan kita yang tidak teratur, terus kita kurang menjaga kebersihan. Dan kalau untuk yang cuaca itu kan kebetulan ini cuacanya kan Mas pancaroba. Ya. Nah itu jadi imunitas kita benar-benar diuji, dan kita harus benar-benar memperhatikan kesehatan diri kita. Seperti kan sekarang kalau malam itu kan cuacanya dingin sekali. Nah itu kita kalau bisa jangan kebanyakan minum es, tapi minum yang hangat-hangat, dan usahakan tiap malam kalau misal ingin keluar gitu harus pakai jaket. Iya. Mas, Ada tambahan lagi? Mungkin itu saja. Jadi kesimpulan hampir sama seperti pendapat dari Mas Bagas ya, lebih ke diri sendiri gitu, sama tambahan untuk menjaga pola makan lebih teratur gitu ya Mas. Ya. Terima kasih pendapatnya Mas Ihsan. Selanjutnya untuk pendapatnya Mas Adit sebagai ahlinya, mungkin ada tambahan atau masukan? Menurut saya pendapatnya Mas Ihsan dan Mas Bagas itu udah cukup benar. Mungkin akhir-akhir ini cuaca cukup tidak mendukung, seperti musim pancaroba ini, kadang panas, kadang hujan, itu mempengaruhi stabil imun tubuh yang sangat menurun. Mungkin dikarenakan kita kecapean kerja, terus makan tidak teratur, lupa makan, kurang makanan bergizi seimbang. Dan kita bisa mengatasinya dengan cara mungkin berrutinitas berolahraga setiap pagi kalau keadaan cuaca mendukung, terus menambahkan protein yang seimbang, terus gizi seimbang, dan cukup istirahat.
Mungkin itu aja. Oke. Baik, terima kasih atas pendapatnya dari Mas Adil, Mas Isan, dan Mas Bagas. Mungkin cukup sekian diskusi kita tentang arti sehat dalam kehidupan kita saat ini. Sebelumnya saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya mewakili kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.